Ya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Ya, salam sejahtera untuk saudara semua yang saat ini tengah mengikuti live Instagram, baik dari YouTube, Instagram maupun Facebook Arah Klinik. Saat ini dalam program Arah Edukasi, saya Rifani Bistolen selaku host akan berbincang-bincang mengenai serba-serbi program kehamilan, tentunya bersama narasumber kita, yaitu Dr. Andre Hartanto, SPOG. Halo dokter, apa kabar? Baik, selamat siang. Semoga sehat-sehat ya dok ya, sama-sama sehat-sehat. Dan di hari yang berbahagia ini tentunya kita akan membagikan edukasi pastinya ya dok ya. Betul. Dan edukasi kali ini sangat bermanfaat bagi saudara semua yang saat ini tengah menyaksikan live streaming kita baik dari YouTube, Instagram maupun Facebook. Nah dokter, perbincangan kita pada hari ini akan lebih berfokus kepada program kehamilan ya. Betul ya. Kita akan bahas tentang serba-serbi program kehamilan. Betul. Jadi bagi saudara yang mungkin saat ini tengah mengikuti melalui Facebook dan juga Instagram dapat mengajukan pertanyaan pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Arah Klinik @arahklinik dan juga Facebook Arah Klinik. Dan saat ini kita juga akan lebih sering lagi ya dok live streaming di YouTube, di YouTube-nya Arah Klinik. Oke, dokter langsung saja ya. Baik. Ini tentunya menjadi pertanyaan juga bagi saudara yang ada di NTT khususnya. Nah dokter, apa yang menyebabkan seorang wanita terkena PCOS dan bagaimana cara mengobatinya? Baik, jadi sebelum saya jelaskan masuk ke PCOS ya Van, saya jelaskan dulu tentang ovulasi pada setiap wanita. Jadi ketika seorang wanita itu mengalami menstruasi pada haid hari pertama, haid hari kedua, akan ada yang timbul namanya folikel. Folikel itu dia mulai dari ukuran sekitar 4 sampai dengan 5 mm, kemudian tambah besar, dan akhirnya mengalami ovulasi pada haid hari ke-14. Sampai ukurannya folikel itu mencapai ukuran 18 mm. Nah, itu syaratnya, Pak. Jadi kalau dia ukuran folikel itu tidak mencapai ukuran 18 mm, maka dia nggak akan pecah atau ovulasi istilahnya. Bahasa kerennya itu ovulasi. Nah, ini perlu dicatat istilah-istilah yang baru bagi saudara saat ini yang sedang mengikuti live. Jadi ketika wanita itu ovulasi, maka bisa dipastikan bahwa posisi wanita itu dalam kondisi subur. Nah, PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome adalah suatu sindrom metabolik di mana hormon androgen seorang wanita itu lebih tinggi. Nah, apa dok hormon androgen itu? Jadi gini Van, wanita itu ada hormon androgen dan estrogen. Nah, estrogen itu hormon wanitanya, androgen itu hormon laki-lakinya. Memang kadarnya harus ada, tapi jumlahnya normal atau rendah. Nah, ketika pada PCOS ini hormon androgennya itu berlebihan, Van. Nah, sehingga menyebabkan hormon androgen yang berlebihan ini akan menyebabkan folikel di dalam yang tadi saya jelaskan itu akan mengecil atau tidak pernah besar. Sehingga kalau ukurannya tidak pernah besar, maka dia tidak akan mengalami ovulasi. Jadi dok, penting tidak kita mengetahui tentang siklus menstruasi kita? Sangat perlu ya. Nanti mungkin di bahasan berikutnya atau apa kita akan bahas lebih dalam tentang gangguan-gangguan menstruasi ya bagi calon-calon mama dan calon papa di rumah. Nanti 1 jam ke depan ini kita akan silahkan bertanya, silahkan mau tanya apapun juga terkait dengan program kehamilan, langsung tanya aja. Nah, itu yang tadi pertanyaan Fani adalah PCOS itu apa sih dok sebenarnya penyebabnya? Yaitu adalah suatu kondisi di mana ketika wanita itu androgennya lebih tinggi. Loh kok bisa dok lebih tinggi? Misalkan kadang begitu ya katanya. Nah, kaitannya itu adalah sangat berkaitan dengan obesitas atau insulin. Jadi pada kasus diabetes mellitus atau kencing manis, obesitas itu dia insulinnya akan naik. Kadar insulinnya akan naik. Nah, kadar insulin, hormon insulin. Insulin naik itu temennya androgen. Gitu aja. Kalau insulinnya naik, otomatis androgennya juga ikut naik. Nah, androgen naik, otomatis hormon laki-laki di dalam tubuh wanita itu lebih tinggi. Lebih tinggi daripada hormon perempuannya sendiri. Sehingga akan menekan pembesaran daripada folikel. Yang pada gilirannya akan menghambat ovulasi atau tidak terjadinya ovulasi.
That's why itu kenapa kok dok saya menikah sudah lama misalkan 7 tahun 8 tahun tapi saya menstruasi saya lancar. Tapi kenapa kok misalkan saya tidak pernah mengalami kehamilan atau susah punya anak ya? Salah satunya adalah ibu tidak pernah mengalami ovulasi. Gitu, Man. Itu kan apa yang menyebabkan dok? Nah, bagaimana sih dok cara menangani si PCOS ini sendiri? Ya baik, untuk menanganinya tentu yang pertama paling penting adalah kita harus turunkan kadar insulin atau kadar androgen dalam tubuh ibunya. Pada wanita PCOS ya harus rajin berolahraga. Jadi kalau dia penyakit metabolik, otomatis kita harus perbaiki metaboliknya. Dengan apa? Kurangi konsumsi karbohidrat, perbanyak makan serat, diet ya. Jadi kayak Fani ini, nah ini kan tubuhnya berat badannya ideal. Jadi makanya ibu-ibu untuk calon-calon bunda ya, calon-calon mama di rumah harus rajin berolahraga. Ketika rajin berolahraga maka akan memperbaiki metabolisme. Oke. Nah, itu buat calon-calon mama ini penting sekali. Terkadang mungkin setelah menikah jadi berpikir bahwa karena kita sudah harus menerima kekurangan masing-masing, jadi mau berat badan berlebih juga ya sudah suami saya akan menerima saya. Tapi ternyata ada hal-hal yang juga menjadi pemicu ke depannya. Betul sekali. Makanya di sesi webinar ini saya ingin sekali untuk setiap calon mama di rumah lagi mumpung stay at home atau work from home harus olahraga. 1 hari minimal dari kesepakatan dari American Reproductive Science ya, medicine itu harus 30 menit. 30 menit. 30 menit olahraga aerobik ya atau kardio. Jadi bukan olahraga yang biasa tapi harus bukan angkat beratnya tetapi lebih ke arah kardio metaboliknya. Benar. Kemudian kurangi makan yang bersifat karbohidrat. Gitu. Apalagi semenjak pandemi ini dok, work from home, apa-apa dari rumah ya kan. Itu juga banyak loh di YouTube istilahnya tutorial kardio dari rumah. Betul, jadi, Zumba, TikTok ya. TikTok itu juga benar dokter. Itu menghabiskan waktu 30 menit bisa 30 untuk sekali gerak. Keringat auto keluar tuh, boleh nih ya. Mama muda gitu. Tentu itu pasti membakar ya. Nah, terapi yang kedua adalah apa dok? Lakukan induksi ovulasi. Induksi ovulasi itu bisa dengan stimulasi ovarium, banyak ya mereknya di pasaran. Contohnya salah satu adalah Gonal F misalkan begitu, atau Menopur atau apa. Nah itu adalah suntikannya induksi ovulasi. Hanya itu untuk stimulasi ovarium. Ya, atau dengan obat-obatan yang bersifat induksi ovulasi. Yang mengandung misalkan bahan-bahan clomiphene-citrat. Nah, itu istilahnya nanti mungkin nice to know aja buat calon mama. Ya. Nah, buat calon mama dan calon papa yang saat ini sedang memantau baik dari YouTube, Facebook dan juga Instagram, pastinya dokter Anda akan terus mengedukasi saudara yang saat ini selalu memantau kita. Nah, dok, berbicara soal itu kan tadi PCOS nih, kita mau tanya lagi soal INSEM nih dok. Nah, berapa kali itu baiknya dilakukan program INSEM dok? Baik, jadi inseminasi itu atau bahasa gaulnya INSEM orang bilang ya. Inseminasi itu para calon mama dan calon papa harus tahu dulu. Inseminasi itu adalah salah satu prosedur teknologi reproduksi berbantu di mana membantu pasangan-pasangan untuk mendapatkan kehamilan. Dengan cara apa? Maaf ya, jadi hasil sperma atau dari suami itu kita akan lakukan preparasi sperma dulu. Jadi dicuci dulu, Pan. Kemudian mana yang baik, yang kurang baik kita sisihkan. Nah, hanya yang terbaik aja yang hasil dari preparasi sperma itu dengan minimal di atas 2 juta sel spermatozoa itu kita akan masukkan langsung ke dalam rahim ibunya. Makanya namanya inseminasi dalam rahim. Nah, ketika masukkan kemudian disemprotkan di dalam rahim dan akhirnya sel yang sperma yang sehat itu akan mencari sel telur. Nah, tapi tentunya dipastikan dulu bahwa calon mamanya itu dalam kondisi ovulasi. Siap untuk membuahi. Betul. Ya. Nah, kalau inseminasi berapa kali? Itu biasanya rata-rata 3 sampai 4 kali. Tergantung daripada usia. Misalkan usia ibunya
masih muda ya kita masih bisa terus ya, tapi rata-rata aturan internasional sekitar 4 sampai maksimal 5 kali. Maksimal 5. Kalau inseminasi 4 sampai 5 kali gagal, maka sebaiknya calon bunda langsung masuk ke tingkat bayi tabung atau IVF istilahnya. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya si inseminasi ini tidak berhasil, apa dilanjutkan ke bayi tabung, Dok? Langsung dilanjutkan atau ada prosedur lain lagi? Baik, ya pertanyaan bagus. Jadi kalau misalkan kita inseminasi pertama gagal, ya kita jangan langsung calon bunda kecil hati ya, langsung maunya bayi tabung ya. Saran dokter dari seluruh dunia adalah ya sekitar 4 kali, 3 sampai 4 kali insem. Ya, jadi dicoba dulu dengan insem, kemudian kita perbaiki masalahnya di mana. Nah, tentu nanti diperiksa, Van. Jadi ketika calon bunda datang itu keluhannya apa dulu? Kemudian pemeriksaan fisik kita lihat dulu, apakah ada saluran telur yang tersumbat atau enggak. Nah, kalau tersumbat, percuma diinsem. Makanya harus dipastikan saluran indung telurnya atau saluran telurnya itu tidak tersumbat. Begitu. Jadi memang prosedurnya adalah pemeriksaan secara menyeluruh. Secara menyeluruh, secara holistik, baik suami maupun istri. Kedua-duanya betul. diperiksa. Ya, nggak bisa hanya ibunya saja. Iya, karena kadang-kadang ada yang istilahnya apa ya, Dok, dalam rumah tangga, ini salah satunya aja nih. Terus sebenarnya kalau dalam ilmu kedokteran sendiri, Dok, apakah dua-duanya juga berpengaruh? Sangat ya. Jadi infertilitas pria itu juga sekarang lagi ngetren juga ya, Van ya. Jadi maksudnya apa, Dok, infertilitas? Jadi kemandulan pada kondisi suaminya atau prianya, di mana sel spermanya mengalami kelainan bentuk, kelainan jumlah, kelainan gerak. Ya, nah itu yang istilah kerennya itu adalah misalkan adalah oligoasteroteratozospermia. Wow. Nah, itu nama-nama kerennya. Nama-nama kerennya nama begitu. Keren Jadi makanya saya selalu di dalam praktek sehari-hari saya selalu menekankan bahwa infertilitas pria itu perlu diperhatikan juga. Jadi jangan hanya wanitanya, prianya juga. Jadi seimbang. Seimbang, sejalan ya. Betul. Karena namanya dalam satu rumah tangga ya bukan hanya satu orang, tapi keduanya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, Dok, apakah misalnya si calon mama ini punya riwayat miom dan kista, kemudian pernah dilakukan tindakan laparoskopi 2 tahun lalu misalnya. Ini ada pertanyaan kayak gitu, Dok. Nah, dan suaminya juga perokok aktif, itu apakah ada peluang untuk hamil, Dok? Baik, jadi sebelumnya saya harus tanya dulu bahwa tetap usianya bagaimana ya, usia ibunya bagaimana, ukuran miomnya seperti apa ya. Nah, itu kita periksa dulu. Dari suaminya misalkan perokok aktif. Tidak semua perokok aktif sel spermanya terganggu. Tetapi rata-rata sebagian besar yang spermanya terganggu itu sebagian besar adalah perokok aktif. Nah, jadi logikanya begitu. Jadi makanya saya anjurkan untuk setiap calon papa tolong ubah gaya hidupnya. Jadi lifestyle-nya harus diubah. Jadi lebih baik sehingga sel sperma jadi lebih baik juga. Nah, yang kedua adalah dari faktor wanitanya itu adalah miom atau kista. Kita harus tahu dulu miomnya itu seberapa ukurannya, lokasinya di mana. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya, untuk saya bisa periksa lebih dalam tentang apakah masih bisa chance atau probabilitas atau pregnancy rate-nya seberapa persen sih, Dok. Nah, itu. Nah, termasuk juga saya harus melakukan pemeriksaan USG transvaginal, yaitu USG untuk memeriksa kondisi kandungannya.